Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini di PAUD Camar sedang bersama dengan Ibu Kepala Sekolah. Ibu silakan memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi Suharmini, pendidikan terakhir, sarjana PAUD. Saya sebagai kepala sekolah juga pengelola PAUD Camar. Sejarah berdirinya PAUD Camar ini bagaimana sih, Bu? Berdirinya itu dari tahun 2014, berarti termasuk baru ya, karena adanya program dari pemerintah yaitu tentang pendidikan anak usia dini dengan tujuan pemerataan pendidikan dari kelas bawah sampai kelas atas. Jadi tidak yang jenjang yang sekolah di TK itu enggak hanya orang yang mampu saja. Jadi orang yang tidak mampu juga terjangkau, yaitu dengan adanya PAUD. Apalagi saya itu termasuk SPS, yaitu SPS itu PAUD sejenis, yaitu non formal. Kalau TK itu formal. Iya. Jadinya ini istilahnya bantuan dari pemerintah. Jadinya untuk diperuntukkan khususnya untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, kan PAUD Camar ini kan didirikannya sebelum pandemi ya, Bu? Iya. Nah, bagaimana nih menurut Ibu perbedaan pembelajaran sebelum dan sesudah selama pandemi? Kalau sebelum pandemi itu pembelajaran menggunakan kurikulum 13 ya. Jadinya semua bekerja sama atau tatap muka atau guru sama murid itu pembelajaran tidak ada sekat atau tidak ada jarak. Jadinya semuanya seru gitu. Jadinya tidak canggung, tidak ada rasa takut menular apa bagaimana. Jadinya semuanya pembelajaran berjalan dengan senang hati, dengan riang gembira gitu. Pas ada pandemi yaitu tahun 2020 ya, itu aktifnya, sedangkan itunya kan 2019. Nah, itu adanya pembelajaran online gitu. Sedangkan anak PAUD itu kalau pembelajaran itu kan langsung praktek atau kebanyakannya motorik halus, motorik kasar. Sedangkan kalau online itu kan hanya mendengarkan. Sedangkan kalau anak PAUD itu untuk mendengarkan kurang respect, jadinya konsentrasinya kemana gitu. Tapi dia lebih seru kalau dia langsung bergerak gitu, langsung dia mempraktekkan atau tatap muka. Ya enaknya tuh tatap muka gitu. Kalau setelah pandemi sekarang itu kan belum normal 100%. Apalagi sekarang setelah Bapak Menteri Mas Nadiem itu mengeluarkan kurikulum Merdeka Belajar. Jadinya lebih seru lagi sih sebenarnya. Jadinya antara guru sama murid itu bisa belajar lebih akrab lagi. Misalnya disesuaikan dengan keadaan. Misalnya hari ini pas musim apa itu langsung dipraktekkan, tidak menunggu program semester atau LPP. Jadinya langsung praktek. Jadinya anak-anak langsung tahu, oh ini lagi musim rambutan atau musim duren kayak gitu. Jadinya lebih seru sih. Apakah ada perbedaan kurikulum sebelum dan sesudah pandemi? Ya, perbedaannya kalau yang sebelum pandemi itu kebanyakannya itu harus secara direncanakan sebelumnya gitu.
Misalnya kayak RPP itu direncanakan sebelum pembelajaran, bahkan dari per semester. Jadinya rencana pembelajaran itu dilaksanakan dari awal tahun ajaran. Jadinya sebelum anak-anak belajar itu udah dirancang anggaran itunya, program pendidikannya, misalnya dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan seterusnya. Nah, kalau untuk kurikulum sekarang itu hanya empat kriteria atau 4 tema, dan itu bisa fleksibel gitu. Kita misalnya ya tadi itu misalnya kayak ini nih, saya sudah bikin praktek sains ya, atau dasar-dasar literasi. Ini terdiri dari sabun pencuci piring, air putih sama minyak. Ini langsung anak-anak menerapkan. Dan kalau pakai gelas, kalau misalnya di contohnya pakai gelas, anak-anak nggak bisa buat mainan gitu. Sedangkan bahan-bahan ini kan bisa terbuang juga. Tapi kalau pakai botol bekas, ini kan botol bekas hand sanitizer ya. Jadinya ini bisa digunakan buat main anak-anak, bisa dibulak-balikan gitu. Jadinya ini kalau udah dibulak-balikan tercampur enggak, ternyata tetap enggak gitu. Nah, itulah perbedaannya antara kurikulum sebelumnya sama kurikulum yang baru. Baik, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Semoga wawancara ini bermanfaat dan PAUD Camar ini semakin maju dan semakin dikenal banyak orang. Baik, terima kasih juga buat Sinta. Mudah-mudahan Sinta juga menjadi sukses, menjadi pelopor generasi muda tambah maju. Saya akhiri wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.